Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan. Ngomong-ngomong, kalian udah pada tahu nggak sih apa itu pendidikan kewarganegaraan? Lalu, mengapa ya kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung aja kita bahas. Pendidikan kewarganegaraan. Apa sih itu pendidikan kewarganegaraan? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Lalu, apa saja sih cakupan dari pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, pendidikan kewarganegaraan itu mencakup 1. Pendidikan politik, 2. Pendidikan demokrasi, 3. Pendidikan hukum, dan yang keempat, pendidikan moral atau karakter. Sehingga dalam hal ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat 4 pilar kebangsaan yang sangat penting sebagai tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera. Apa sajakah itu? 1. Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Burung Garuda? Bukan. Pancasila adalah ideologi atau gagasan dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan utama dan pedoman rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila yang kita peringati tiap tanggal 1 Juni mempunyai arti 5 dasar. Nah, apa sajakah yang 5 itu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun sila ini dilambangkan dengan bintang. Terhadap penduduk Indonesia yang bermacam-macam, maka sila pertama ini menyuruh tiap warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama. Hal ini sudah diatur dalam konstitusi sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lalu yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun sila yang kedua ini dilambangkan dengan rantai. Kita sesama manusia harus punya sikap yang saling menghormati, menghargai, dan adil, karena setiap manusia punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Itulah mengapa kita tidak boleh hanya memikirkan pencapaian hak sendiri tanpa memikirkan orang lain. Selanjutnya, sila yang ketiga ialah Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Adapun salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme tinggi berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Contohnya, menggunakan produk buatan Indonesia, bergotong royong bersama, dan menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. Selanjutnya, sila yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun sila yang keempat ini dilambangkan dengan banteng. Implementasi dari sila keempat ini ialah mau mendengarkan pendapat teman atau guru, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita, serta mengambil keputusan lewat musyawarah. Selanjutnya, sila yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ialah contoh, berperilaku adil dan tidak pilih kasih, lalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta menjaga ketentraman di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pilar kebangsaan yang kedua ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang juga dikenal sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar ini udah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, sehingga ketika ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pilar kebangsaan yang ketiga ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. NKRI berproklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Adapun Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kita sebagai masyarakat harus menjaga keutuhan NKRI yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya pilar kebangsaan yang terakhir ialah Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Indonesia, yang artinya berbeda-beda tetap satu juga. Sebab Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam suku, budaya, ras, dan adat istiadat sehingga mengajarkan kita untuk saling bertoleransi sesama manusia. Nah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai pilar kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara dalam masyarakat. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.